Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat dan juga pemerintah sudah sering bersinggungan dengan teknologi. Hal ini tentu membuat kita lebih mudah dalam melakukan aktivitas yang dikenal dengan digitalisasi. Kegiatan digitalisasi ini tidak hanya merambah berbagai sektor, bahkan juga kita kenal dengan ekonomi digital, sektor perekonomian berbasis digital. Terkait hal ini kita akan mengulas lebih jauh terkait dengan inovasi, terkait dengan pembayaran digital yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tema digitalisasi keuangan melalui KRIS, Quick Response Indonesia Standar. Nah, tentu hal ini kita akan mengulas lebih jauh lagi dengan narasumber istimewa kita yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Wahyu Purnama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, pemirsa, kita juga sudah menerapkan standar protokol kesehatan. Untuk itu kami akan berdialog tanpa menggunakan masker sebelumnya. Kita lepas dulu. Baik, nah Pak Wahyu, bicara soal digitalisasi, kita sangat terbantu sekali dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dengan hadirnya teknologi ini. Nah, Bank Indonesia juga memiliki inovasi-inovasi bagaimana merambah semua lini terkait dengan digitalisasi ini. Karena memang kita ketahui digitalisasi ini hanya untuk kalangan tertentu yang awalnya hadir seperti itu. Nah, terkait hal ini, Pak Wahyu, bagaimana sih BI melihat perkembangan digitalisasi saat ini, Pak? Ya, perkembangan sistem pembayaran itu sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, maka penyesuaian atau pengembangan sistem pembayaran ini juga bisa diharapkan mengakomodir kebutuhan masyarakat di dalam perpindahan dana secara cepat, aman, dan efisien mengikuti perkembangan teknologinya pula. Nah, oleh karena itulah kebutuhan ini tentu mendorong tumbuh kembangnya inovasi pada teknologi pembayaran. Nah, sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia tentu dituntut untuk mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memastikan perkembangan sistem pembayaran berada pada koridor yang diharapkan. Oleh karena itulah, Bank Indonesia untuk 5 tahun ke depan itu, sejak tahun 2019 itu sudah menyusun blueprint sistem pembayaran 2025. Jadi 2020 sampai 2025. Ya, jadi dengan harapan perkembangan digitalisasi pembayaran pada industri sistem pembayaran dapat lebih terstruktur dan juga sudah mengakomodir kebutuhan untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, pada saat pandemik, pada wabah pandemi, perkembangan digitalisasi pembayaran itu menjadi semakin penting karena masyarakat memerlukan pembayaran secara tidak kontak langsung. Karena apalagi pada waktu ada lockdown, ada PSBB, itu sangat diperlukan sistem pembayaran yang non tunai. Nah, alhamdulillah ternyata memang apa yang dilakukan Bank Indonesia itu sangat menjadi kebutuhan kondisi kita pada saat itu. Jadi digitalisasi sistem pembayaran itu betul-betul menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Bahkan yang paling sekarang canggih itu ya pembayaran tanpa tatap muka, bahkan bisa dilakukan dari jarak yang jauh gitu kan, dengan hanya melakukan scanning barcode-nya, QR-nya. Nah, itulah yang dilakukan. Jadi kenapa Bank Indonesia melakukan itu? Karena memang kita sudah berada di zaman digital. Oleh karena itulah Bank Indonesia sejak tahun 2019 sudah memikirkan itu, sehingga kita punya misi menjadi bank sentral digital yang terbaik di negara emerging market. Jadi yang mendigitalisasi itu bukan hanya Bank Indonesia tentunya, tetapi semua yang terkait dengan Bank Indonesia seperti perbankan. Bank Indonesia maju menjadi bank sentral digital, perbankan sudah pasti gitu ya. Mereka juga berubah menjadi bank-bank digital. Bahkan sekarang juga kantor-kantor digitalnya semakin banyak. Wah, ini bahkan sebelum pandemi ada ya Pak ya, ini sudah dipikirkan oleh Bank Indonesia. Tentunya ini mensupport dari bisnis e-commerce yang ada seperti itu Pak. Iya, betul sekali. Jadi misalnya untuk e-commerce, sekarang pembayaran itu kan sudah menggunakan macam-macam ya. Ada transfer,
ada juga menggunakan virtual account gitu kan. Nah juga sekarang e-commerce itu juga bisa menggunakan kris juga, pembayaran secara digital. Dengan ada e-commerce yang mencantumkan QR-nya, krisnya, bisa dibayar dengan menggunakan kris ini, itu juga sudah ada sekarang. Jadi Bank Indonesia tidak boleh kalah dengan perkembangan itu, gitu kan. Bank Indonesia selalu menyikapi perkembangan sistem pembayaran yang terjadi baik di perbankan, di semua PJSP, perusahaan jasa sistem pembayaran. Itu yang dilakukan. Baik, nah berarti hadirnya kris ini atau Quick Response Indonesia Standard dari Bank Indonesia ini juga menjadi jawaban terhadap perkembangan digitalisasi atau seperti apa ini Pak? Betul. Jadi sebagaimana kita ketahui sekarang itu kan ada 2 negara yang sebetulnya sangat cepat mengembangkan sistem pembayaran yang menggunakan QR itu ya. Dulu kita tahu Cina dan India. Nah, Bank Indonesia juga ikut ke sana, mungkin ada persamaan ya. Persamaannya apa? Jumlah penduduk yang besar, itu mungkin salah satunya. Dan mungkin QR ini dalam penelitiannya juga cocok untuk kita gunakan di Indonesia. Nah, karena itulah kita memilih untuk mengembangkan QR Code Indonesia Standard. QR ternyata itu sudah didahului oleh beberapa PJSP non-bank, seperti dulu kita tahu misalnya apa, OVO, Dana, GoPay, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah itu baru berkembang di bank-bank. Sekarang hampir semua bank itu sudah punya QR Code. Nah, untuk menyatukan itu semua, supaya jangan punya QR masing-masing gitu ya, Bank Indonesia mengembangkan QR Code Indonesia Standard atau KRIS. Nah, itu jadi sekarang sebuah merchant itu nggak perlu punya banyak QR, cukup satu, dia memilih misalnya punyanya bank X gitu ya, itu bisa dipakai dari kris manapun, QR manapun, aplikasi kris manapun. Jadi tidak perlu lagi berjejer banyak-banyak barcode di meja kasir ya Pak ya? Iya, betul. Jadi distandarkan oleh Bank Indonesia di di kris ini. Nah Pak, mungkin kalau kita bicara kris, saya yang mengerti dan paham hal itu, belum tentu semua pemirsa paham nih Pak tentang QR atau Quick Response ini. Nah sebenarnya apa sih Pak kris itu Pak? Ya, nah kris itu adalah aplikasi pembayaran digital gitu ya. Itu yang sekarang yang betul-betul full digital, yang sebetulnya dia sebuah aplikasi yang kita lakukan download terlebih dahulu ya. QR itu kan sekarang hampir semua bank, katakanlah misalnya BCA, Mandiri, BRI atau bank-bank yang lain itu sudah punya QR. Caranya kita download dulu QR-nya. Kemudian setelah muncul aplikasinya, mungkin kita masukkan beberapa data kita. Nah, QR code itu digunakannya dengan cara scan gitu ya, dengan cara scan. Nah, nanti merchant atau perusahaan atau warung dan sebagainya yang menggunakan QR itu, dia menyediakan semacam stiker barcode, stiker barcode. Nah, itulah yang di scan dengan HP kita nanti. Karena alat digital itu kan yang kita kenal itu ya umumnya kan HP gitu ya. Nah, kita scan, nanti setelah kita scan muncullah aplikasi untuk pembayarannya, kita masukkan angkanya, itu baru dimasukkan PIN atau passwordnya. Nah, itu mudah sekali sebetulnya. Jadi kita tidak ada kontak secara langsung dengan merchantnya. Itu. Jadi yang masyarakat harus tahu itu tentunya bahwa kalau masyarakat punya mobile banking, hampir semua bank sekarang punya mobile banking. Nah, hampir di semua mobile banking itu ada QR code atau krisnya sekarang itu. Nah, sekarang masyarakat banyak yang nggak tahu, mereka punya mobile banking tapi tidak tahu fungsinya QR krisnya. Baik, gitu. Berarti tidak perlu lagi menggunakan debit, kredit yang digesek lagi ya Pak tanpa bersentuhan, tapi hanya dengan satu smartphone bisa mengakses semua pembayaran di situ seperti itu dengan adanya kris tadi. Ya, ini sebetulnya juga alternatif itu ya, karena di merchant itu kan juga ada edisi kredit card, debit card, misalnya kan ya. Itu tetap bisa digunakan, masyarakat punya pilihan mana yang paling cocok untuk digunakan. Jadi tetap, yang kartu ini tetap ada. Nah, kalau yang berbasis handphone itu sebetulnya kan ada selain dari kris, kan ada juga misalnya mobile banking.
ada internet banking, ada SMS banking, gitu. Pilihannya banyak. Jadi kalau apa yang ada di tempat itu yang tersedia itu bisa digunakan oleh masyarakat sesuai dengan pilihannya dia. Jadi ditambah fasilitas untuk kemudahan pembayaran, transaksi pembayaran seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk kris ini Pak, siapa sih yang memiliki kris ini Pak? Iya. Nah, yang sekarang menggunakan kris itu untuk pembayaran itu misalnya ya kalau banyak warung, merchant-merchant lah, warung-warung, toko-toko, restoran, tempat-tempat kuliner, gitu ya. Kemudian juga toko itu macam-macam lah semua toko-toko. Kemudian juga ada lembaga-lembaga pelayanan. Sepertinya apa? Rumah sakit, puskesmas, gitu. Nah, kemudian juga di pemerintah juga sekarang mengembangkan bayar kris juga, misalnya apa? Untuk bayar retribusi, untuk bayar pajak daerah. Nah, pengembangan penggunaan digital atau kris di pemerintah itu kita lakukan melalui upaya bersama dengan semua instansi terkait di dalam melalui TP2DD, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Jadi bukan hanya untuk toko, bukan hanya merchant ya, tapi di pemerintah pun untuk bayar-bayar retribusi dan pajak juga sudah menggunakan kris. Untuk berdonasi, bersedekah, membayar infak itu kita juga bisa menggunakan kris. Baik. Nah, Pak Wahyu, hadirnya kris inovasi dari Bank BI ini sebenarnya sasarannya itu untuk siapa saja sih Pak? Ya. Jadi kris itu sebetulnya untuk semua kalangan masyarakat. Semua kalangan masyarakat, semua kalangan pedagang. Karena sekarang semula sih memang dia kecil-kecil gitu ya, sampai dengan 2 juta. Tapi sekarang kan sudah ditingkatkan plafonnya sampai dengan 10 juta. Jadi kita sudah bisa belanja pembayaran sebesar sudah bisa dilakukan mengenai kris. Jadi semua UMKM mulai dari mikro sampai yang skala yang lebih besar itu bisa menggunakan kris. Nah, kris itu memang sekarang itu lebih banyak masyarakat taunya di kota lebih banyak. Kenapa? Karena tingkat digitalisasinya masyarakat lebih banyak taunya di desa, di kota. Tapi ya secara bertahap akan kita terus perluas, lakukan edukasi sampai ke kabupaten-kabupaten, sampai ke desa-desa, bahkan ke daerah terpencil. 3T itu terluar, terdepan, terpencil, sampai seperti itu. Secara menyeluruh, edukasinya harus kita lakukan dan segera kita implementasikan penggunaannya. Nah, kalau saat ini Pak, dari awalnya hadirnya kris ini, sudah daerah mana saja di Sumbar yang disasar oleh kris ini Pak? Udah ada krisnya gitu Pak? Iya. Sebetulnya sampai Mentawai pun sudah ada. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada gitu, tapi ya memang di sana karena jaringan terbatas, belum banyak yang menggunakan. Sampai Solo Selatan itu juga sudah bisa. Karena kris itu di samping oleh katakan bank-bank besar, yang paling kita kenal misalnya kalau GoPay kan bisa di mana saja kan. Nah sekarang bank daerah, bank nagari, itu juga gencar melakukan perluasannya di semua kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi sebetulnya di semua kabupaten kota di Sumbar itu bisa menggunakan kris. Tapi ada kabupaten yang masih banyak blank spotnya, kualitas jaringannya masih kurang. Nah mungkin belum terlalu banyak. Tapi sebetulnya merchant-merchantnya itu sudah punya kris. Hanya karena masyarakat belum tahu atau jaringan terbatas sehingga belum banyak digunakan. Kris ini memang harus ada internetnya ya Pak ya? Iya. Jadi memang untuk memudahkan dan basis HP-nya kan, smartphone-nya, itu jaringan. Gitu. Oke. Nah kalau bicara soal kris tadi Pak sudah menjabarkan bagaimana kehadiran dan tujuan kris itu hadir memudahkan masyarakat. Untuk manfaat detailnya, manfaat kris ini seperti apa sih Pak? Nah, kris itu kan sebuah kanal pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, itu istilah itu kita kenal dengan cemumuah. Gitu. Cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah ini manfaat bagi konsumen ya, dia lebih higienis karena tidak ada kontak fisik ya, sentuh gitu. Nah kemudian juga transaksinya cepat dan pengeluarannya tercatat, semuanya tercatat dengan kris itu. Kemudian efisien karena tidak perlu menunggu uang kembalian dan bebas biaya transaksi. Kemudian aman dan nyaman ya karena kita tidak bersentuhan gitu ya. Dan semuanya di aplikasi itu sudah tercatat, kita bisa melihat transaksi lama juga sekalipun.
Kemudian juga terhindar dari uang palsu. Dan tentu ini adalah sebuah sistem pembayaran yang kekinian gitu ya, yang banyak dipakai juga oleh anak-anak muda sekarang. Karena sekarang semua orang, mungkin semua kalangan muda, milenial udah pakai kris. Ya, dan orang-orang dewasa dan orang-orang tua pun sekarang juga harusnya juga paham cara menggunakannya. Ya, jadi jangan mau ketinggalan ya pemirsa, bisa coba ikut menggunakan kris, download aja di handphone atau mendaftar di mobile banking seperti itu di bank-bank Anda miliki. Nah, Pak Wahyu, apa sih kalau kita lihat saat ini kris yang digunakan oleh masyarakat dan juga milenial ini, tantangan untuk bisa berkembang lebih jauh lagi seperti apa nih Pak? Sudah ada pemetaan nggak Pak? Iya. Pertama tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita kan tentu perlu memperluas ke seluruh wilayah di seluruh Indonesia. Katakan di Sumatera Barat gitu ya, sampai ke pulau-pulau terpencil, kabupaten kota yang sinyalnya kurang gitu. Maka dari sisi infrastruktur tentu jaringan BTS gitu kan, itu harus diperkuat, harus diperluas. Yang pertama itu dasar banget gitu. Yang kedua, tantangan kami adalah bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena masyarakatnya sangat luas kan. Itu yang menjadi tantangan betul, karena sekarang itu merchantnya sudah banyak yang pakai kris, tapi yang menggunakannya masih sedikit karena banyak yang belum tahu. Makanya di dalam 2022 ini, kalau dulu target kita adalah bagaimana kita memperbanyak merchantnya, tetapi sekarang 2022 bagaimana kita memperbanyak penggunaannya. Gitu. Makanya kita punya target itu yang menggunakan pengguna baru kris itu sekarang hampir 400.000 target kita di Sumatera Barat. Gitu. Wah. Sebenarnya sulit nggak Pak untuk mendapatkan kris ini Pak? Mudah sekali sebetulnya, sangat dipermudah. Jadi kalau misalnya pedagang punya rekening di bank, ya katakanlah di salah satu bank, dia tinggal datang ke bank itu, tinggal bawa KTP, simpel, ada 3 persyaratan itu ya. Saya kira persyaratannya akan seragam lah. Ya. Dan seragam, dan dalam 2 hari itu bisa keluar QR-nya. Sangat mudah, sangat mudah. Ada ini nggak Pak, batasan nggak Pak? Apakah nanti mungkin warung-warung kecil juga bisa menggunakan kris, atau ada standarnya hanya pelaku UMKM nih atau UKM saja yang bisa menggunakan kris gitu Pak? Pada dasarnya semuanya bisa menggunakan kris. Bisa ya Pak ya. Mulai dari usaha mikro ya, usaha bahkan tukang sayur, tukang jamu bisa pakai kris. Wah. Sebenarnya bisa dari kecil. Dan sekarang dalam sisi elektronifikasi pemerintah, digitalisasi pemerintah, juga para penerima bansos itu juga nanti kita harapkan bisa merealisasikan melalui penggunaan kris. Nah, disebut dengan digitalisasi bansos. Nah, itu yang sedang dikembangkan sekarang. Jadi pengembangannya begitu masif dan ke semua kalangan. Begitu masif, karena kita harapkan nanti masyarakat tidak asing lagi dengan kris itu. Baik, tentunya sekarang kita sudah tidak asing juga lihat masyarakat menggunakan smartphone ya Pak ya. Betul, itu juga kita harapkan hadir kris ini memudahkan akses masyarakat dan kegiatan masyarakat. Nah Pak Wahyu, selain itu kalau kita lihat terkait dengan pembayaran digitalisasi ini di Sumatera Barat seperti apa sih Pak perkembangannya dari awal hadirnya inovasi ini, kata Bapak dari 2019 sebelum hadirnya pandemi ini sudah dimulai. Nah perkembangannya hingga 2022 ini seperti apa sih Pak? Iya. Sebagai gambarannya di Sumatera Barat itu, jadi kalau dibandingkan se-Indonesia gitu ya, realisasi bagaimana perluasan kris itu secara proporsional sesuai dengan kondisi masing-masing, Sumatera Barat itu termasuk 5 besar ya, tercepat untuk perluasan penggunaan krisnya di Sumatera Barat itu. Jadi tentu disesuaikan dengan, kalau dilihat target-target masing-masing sesuai dengan jumlah penduduknya gitu ya. Cepat, karena kita juga sangat terbantu bukan hanya oleh bank-bank pemerintah, bank swasta, tapi Bank Nagari juga begitu cepat di dalam mengembangkan krisnya. Nah, tetapi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa
sebagian besar pengguna dekris itu di daerah perkotaan memang. Digital mindednya lebih tinggi. Kemudian jaringannya lebih bagus. Merchantnya juga banyak di kota-kota. Kalau di kabupaten-kabupaten, apalagi kampung-kampung, merchant yang menggunakan kris juga kan tidak terlalu banyak. Nah, oleh karena itulah maka di 2022 ini untuk memperluas penggunaan kris ini kita melakukan Festival Ekonomi Keuangan Digital. Nah, pra festivalnya kita akan lakukan di Transmart 20 sampai 23 April ini ya Pak ya? April ini. Wah. Nah, jadi perkembangannya ya alhamdulillah kita termasuk bagus sebetulnya perkembangan untuk penggunaan krisnya. Nomor 5, peringkat kelima se-Indonesia. Peringkat se-Indonesia ketiga kok. Ketiga se-Indonesia ya Pak ya. Berarti ini Indonesia. memang sebenarnya masyarakat Sumatera Barat sudah melek akan informasi dan juga inovasi ini ya Pak ya. Dan kita lihat memang kalau di Sumatera Barat ini didominasi oleh UMKM, berarti ini upaya dari BI sosialisasinya sudah untuk diterima. Digitalisasi UMKM. Benar sekali. Nah, Pak Wahyu, untuk kegiatan yang Bapak sampaikan tadi, untuk sosialisasi kris ini di Transmart, nanti rangkaian kegiatan seperti apa sih? Ya, di Transmart itu nanti kegiatan kita ada 4 hari yang dimulainya tanggal 20 besok ya. 20 besok pembukaannya dan itu kita akan menghadirkan Buya Mahyeldi di dalam pembukaan yang nantinya di setiap hari itu ada tema-tema sendiri-sendiri. Nah, hari pertama itu di tanggal 20 April pembukaan, temanya adalah Accelerating Recovery Through Inclusive Digital Economy West Sumatera. Itu temanya, dan kegiatannya ada pembukaan, kemudian Kris Ramadan Fair, kemudian juga ada talk show tentang keuangan inklusif atau digitalisasi. Nah, kemudian hari kedua itu elektronifikasi transaksi Pemda. Temanya Fostering Digital Ecosystem West Sumatera. Nah, itu kegiatan lain juga ada juga Kris Ramadan Fair di Transmartnya, kemudian juga ada Rakor TP2DD, Rakor di pemerintah semua kabupaten kota gubernur di Bank Indonesia. Rakor itu tujuannya bagaimana mempercepat pengembangan digitalisasi di semua kabupaten kota. Kemudian ada webinarnya, webinar Kartini Masa Kini yang melek digital, kira-kira seperti itu. Tanggal 21 April. Kemudian juga ada fashion show produk UMKM-nya. Nah, itu makanya fashion show produk UMKM, tapi UMKM-nya kita arahkan untuk semuanya digital. Hari ketiga 22 April itu ada kegiatan Siap Kris ya. Ada kegiatan Siap Kris itu bagaimana kita di pasar-pasar itu mengembangkan penggunaan kris. Nah, temanya di tanggal 22 itu adalah Enabling Traditional Market 4.0. Nah, kita nanti meresmikan penggunaan Siap Kris itu di Pasar Raya, kemudian Pasar Siteba, Pasar Lubuk Buaya, dan kita pusatkan nanti di Pasar Raya untuk kegiatan peresmian Siap Krisnya. Hari Jumat 22 April jam 14. Ya, kita resmikan itu dengan harapan nanti para pedagang, para masyarakat yang belanja di keempat pasar itu siap untuk menggunakan kris. Gitu. Yang terakhir, tanggal 23 itu temanya Digital West Sumatera Optimism. Ya. Kemudian itu dimulai dengan Kris Ramadan Fair juga, kemudian pengumuman untuk kompetisi video competitionnya, dan juga ada acara nasid. Nah, terakhir acara penutupan FEKD-nya itu di hari Sabtu sore. Jadi, nah, pertanyaannya kenapa kita memilih Transmart gitu ya? Karena kita nggak perlu ngundang orang lagi. Di bulan Ramadan ini kalau siang sampai sore itu kan ramai sekali masyarakat yang datang ke sana. Makanya di pintu masuk kita sudah bikin semacam pengumuman atau mungkin kita pasang backdrop bagaimana menghimbau masyarakat menggunakan kris, bagaimana caranya menggunakan kris. Nah, ya diharapkan ini salah satu cara untuk
menambah masyarakat baru yang menggunakan kris. Dan juga untuk memotivasi masyarakat yang sudah menggunakan kris untuk terbiasa menggunakannya. Makanya merchant-merchant di Transmart pun kita harapkan bisa semakin banyak dan semuanya punya kris. Gitu. Wah, keren ini. Jadi pemirsa bisa langsung datang ke Transmart di tanggal-tanggal tersebut ya, Pak Wahyu ya, untuk memang mengetahui lebih jauh lagi tentang kris ini, dan tentunya ada event-event atau kegiatan yang menarik yang bisa Anda saksikan selama pagelaran FEKDI ini. Nah, namun Pak Wahyu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi sinyal TV digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android, dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi sinyal TV digital. Keempat, install aplikasi sinyal TV digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi sinyal TV digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Baik
Pemirsa, kembali dalam dialog dan talk show pada siang hari ini. Tadi kita membahas tentang digitalisasi keuangan melalui KRIS, Quick Response Indonesia Standar dari Bank Indonesia bersama Bapak Wahyu Purnama A, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Kita lanjutkan ya Pak ya, talk show kita pada hari ini. Tadi Bapak sudah menjabarkan nih apa itu KRIS, tujuannya, manfaatnya, bahkan juga event-event yang akan diselenggarakan di bulan suci Ramadan ini Pak. Nah tapi kalau kita bahas lagi lebih jauh tentang KRIS ini, tentu dengan upaya dari Bank Indonesia untuk mengembangkan KRIS ke semua lini ini, tentu adanya harapan kepada pemerintah dan juga pihak terkait agar mendukung Bank Indonesia memudahkan masyarakat dalam sistem pembayaran digital ini. Seperti apa nih Pak harapannya Pak? Pertama tadi mungkin melalui Kementerian Kominfo ya. Tadi infrastruktur jaringan itu betul-betul sangat penting. Infrastruktur jaringan itu sangat penting karena itu adalah fundamental kita di dalam mengembangkan digitalisasi. Yang kedua adalah bagaimana sistem pembayaran di pemerintah daerah sendiri, baik penerimaan maupun pembayaran, itu segera direalisasikan untuk menggunakan kanal-kanal non-tunai, khususnya digital, KRIS itu. Nah tadi, kalau sekarang pajak-pajak daerah itu kan masih banyak yang dibayar secara cash. Pajak daerah, retribusi gitu ya. Nah ini sekarang sudah banyak kita ambil contoh misalnya seperti di Bukit Tinggi ya, kebun binatang, tempat-tempat wisata, itu sudah ada pakai kartu elektronik, dan sekarang juga sudah banyak yang pakai KRIS. Nah harapannya di samping tadi infrastruktur, tadi untuk semua pembayaran retribusi, pajak-pajak daerah itu kita harapkan segera bisa menggunakan KRIS juga. Itu yang kita harapkan dari pemerintah. Jadi apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya ada KRIS yang memudahkan dan membantu. Termasuk misalnya kan kayak puskesmas, termasuk ke umum daerah itu kan juga dari pemerintah. Jadi semua lini ya Pak, tidak hanya jual beli, bahkan juga transaksi pelayanan. Iya, pelayanan. Wah, betul, jadi memang pemerintah kita harapkan memperluas jaringan agar semua masyarakat bisa memanfaatkan hadirnya KRIS seperti itu. Nah, tadi Pak Wahyu juga bicara saat ini nantinya akan ada event untuk ke pasar-pasar rakyat yang tadi dengan prinsip apa ya, siap. Pasar rakyat siap KRIS. Nah ini siap KRIS memang siap KRIS atau memang siap? Maksudnya ini gimana nih Pak? Ya, siap itu adalah singkatan dari sehat, inovatif, dan aman pakai KRIS. Jadi siap KRIS itu seperti itu. Nah, kita harapkan nanti daerah-daerah yang siap KRIS itu adalah tempat-tempat atau kawasan-kawasan yang sehat, inovatif, dan aman pakai KRIS. Nah ini yang sudah kita implementasikan itu pasar kuliner Padang Panjang, kemudian juga Transmart Padang dan Basco Grand Mall itu sudah siap KRIS. Sudah sebagian besar pedagangannya pakai KRIS di situ. Nah segera kita implementasikan di 2022 ini. Yang segera itu adalah pasar tadi sudah kita sebutkan, ada Pasar Raya, Pasar Siteba, dan Pasar Lubuk Buaya. Nah kita resmikan tanggal 22 hari Jumat tanggal 22 April yang akan datang. Nah setelah itu menyusul juga ada Pasar Atas Bukit Tinggi, Pasar Bawah Bukit Tinggi, kemudian Pasar Batu Sangkar, Pasar Lubu Alung, dan juga Pasar Raya Pariaman. Jadi ada 8 tahun 2002 ini akan segera siap KRIS. Nah ini upaya kalau sudah semua pasar-pasar nanti siap KRIS, ini mudah-mudahan masyarakat akan sangat mudah untuk termotivasi untuk menggunakan KRIS-nya, karena di mana-mana mereka melihat, oh ada stiker KRIS, ada stiker KRIS, ada stiker KRIS, gitu kan. Gitu. Jadi tidak asing lagi dengan KRIS seperti itu ya Pak ya. Betul. Pastinya ke semua daerah. Nah kalau untuk masuk ke pasar-pasar rakyat dan event-event yang Bapak sampaikan tadi, ke pasar-pasar yang akan direncanakan 2022 ini, akan ada event yang sama nggak Pak? Kayak FECDI itu juga dilakukan Pak, atau gimana nantinya Pak? Ya. Jadi sekarang kita melakukan namanya Prafekdi ya. Prafekdi tanggal 20 sampai 23 ini. Nah nanti ada FECDI-nya. FECDI-nya itu kegiatan nasionalnya, Festival Ekonomi Keuangan Digital, Festival Ekonomi Keuangan Digital. Itu nasional. Nanti di bulan Juli 2022 itu ada juga kegiatan yang lain nanti kita lakukan secara nasional juga.
Kita juga lagi menunggu arahan dari kantor pusat apa yang nanti akan kita lakukan. Nah, tetapi setelah kegiatan pre-event ini dan selama tahun 2022 ini, kegiatan-kegiatan kita lakukan itu lebih bersifat kepada banyaknya edukasi. Edukasi kepada masyarakat, edukasi juga kepada pemerintah daerah, dan bagaimana cara menggunakan kris tentunya. Jadi lebih banyak edukasi, promosi, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat semakin banyaknya menggunakan kris. Jadi juga bagaimana upaya kita untuk meningkatkan elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah. Makanya rapat-rapat untuk TP2DD-nya akan semakin masif kita lakukan. Jadi sekarang ada 6 kabupaten kota Pemda yang sudah masuk level digital. Sudah masuk ke level digital. Artinya mereka sudah banyak tadi yang penerimaan-penerimaannya itu pakai kris. Gitu. Wah, sudah dimulai ya Pak ya? Sudah dimulai. Nah, kemudian ada yang masih statusnya maju. Maju itu di bawahnya digital gitu ya. Baik. Jadi dari 19 kabupaten kota ditambah dengan provinsi, 6 Pemda itu sudah status digital, kemudian 14 maju. Nah, ini 2022 ini yang kita lakukan terus bagaimana supaya semuanya nanti akan masuk ke level digital semua. Kalau 6 daerah ini masuk Kota Padang juga ya Pak? Nah, Kota Padang Gimana ini nih, Pak? sebetulnya dalam secara realnya dia sudah digital sebetulnya. Baik. Tapi ada beberapa persyaratan administrasi yang dalam proses, insya Allah dalam waktu dekat dia juga akan digital. Wah, berarti ini kabupaten kota ayo bersaing menjadi kota kabupaten digital, seperti itu ya, Pak ya. Dan kalau kita lihat juga nih Pak Wahyu untuk kegiatan dan juga event-event yang telah dilakukan oleh BI, upaya-upaya masif yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperkenalkan kris dan juga digitalisasi ke masyarakat maupun daerah. Ketika sudah banyak yang menggunakan nih Pak, jaminan keamanan ini gimana? Karena kan banyak hacker nih curiga juga nih kan, takut-takut nih. Oh, nanti kalau sudah terhubung connect internet, hackernya ininya itu segala macam. Nah, ini gimana jaminan keamanannya Pak? Sampai dengan saat ini aplikasi untuk kris ini ini kan sudah diuji ya bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan juga para pelaku industri. Dan ini sudah memenuhi standar internasional aplikasinya. Nah, sampai saat ini belum ada kejadian-kejadian yang sifatnya itu diretas oleh hack terus uangnya diambil, itu belum ada. Makanya selama ini juga uang yang ada di situ bagi yang bisa top up itu kan uangnya juga nggak banyak. Sekali transaksi itu juga dibatasi. Gitu. Nah, sekarang setelah bertahap, setelah kita yakini bahwa sebetulnya aplikasi ini aman, makanya dinaikkan plafonnya sudah sampai 10 juta. Dan sampai saat ini boleh dikatakan kami yakin itu aplikasinya aman. Dan bahkan di dalam implementasi kris ini, Bank Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai bank sentral digital, gitu. Bank sentral digital terbaik di Asia, di emerging market. Ya. Wah, keren. Karena kita betul-betul punya visi digitalisasi ini. Jadi bukan hanya mendigitalkan Bank Indonesianya dalam segala sistemnya, dalam kegiatan-kegiatannya, tapi juga bagaimana mengajak masyarakat, mengajak perbankan untuk kita menggunakan semua kegiatan transaksi gitu ya, menggunakan sarana digitalisasi. Baik. Nah Pak, kalau kita lihat lagi nih Pak, perkembangan digitalisasi di Indonesia secara umum dan penggunanya, ini kan rata-rata remaja nih Pak. Betul. Perlu nggak Pak adanya edukasi atau pendidikan terkait dengan perkembangan digitalisasi di usia dini? Anak-anak, karena kita lihat pengguna gadget, pengguna smartphone itu kan kalangannya sudah mulai merambah ke anak-anak yang kecil ya Pak ya, anak-anak kecil seperti itu. Tentu saya kira mengajarkan anak kecil itu sebetulnya mudah, tapi tentu ada umur tertentu mereka baru layak bertransaksi. Gitu. Dan lagi pula sekarang itu kan kris itu sebagian besar sudah
base-nya tabungan. Jadi dia harus punya tabungan gitu. Kalau yang nggak punya tabungan itu misalnya ada yang kita top up kan, itu bisa anak kecil pun bisa gitu. Ya. Top up itu. Termasuk kalangan sekolah dasar nih Pak, anak-anak Bisa. usia sekolah dasar Dia ya? belum punya rekening tabungan tapi itu kan ya kayak GoPay kan dia Iya. top up kan, OVO, Dana dan sebenarnya top up. Tetapi yang berbasis tabungan yang dari bank-bank itu langsung mengurangi tabungannya. Baik. Artinya dia harus punya rekening bank. Nah, anak kecil pun bisa diajarkan, cuma masalahnya mereka kan mungkin masih dibatasi untuk bisa bertransaksi. Iya. Jajannya juga dibatasi ya Pak? Jajan juga dibatasi. Kalau anak Baik. kecil nanti diajarin atau dibukain rekening misalnya, ya, atau ya nanti dia belanja terus kan, Iya. bisa konsumtif ya, mungkin nggak baik untuk pendidikannya. Gitu. Nah, harusnya semua kalangan bisa seperti itu. Makanya untuk memperluas ini, kami juga meminta di bank-bank itu sosialisasinya juga semakin digencarkan. Nah, Nasabah-nasabahnya yang datang ke bank itu kami harapkan untuk ditawarkan, diberitahu, disosialisasikan bahwa nasabahnya yang punya mobile banking itu di situ ada kris gitu kan. Gunakan krisnya. Gitu. Jadi rata-rata kan sekarang masyarakat sudah punya mobile banking kan gitu. Nah, bagi yang belum punya mobile banking artinya apa? Tahapannya dia harus aktifkan dulu mobile bankingnya, baru di situ menggunakan krisnya. jadi ini mobile banking tidak hanya sebatas transfer ya Pak ya? Ya, Transfer 24 jam dan juga tidak hanya betul. sebatas untuk pembayaran saja, tapi Betul. bisa juga Untuk pembayaran belanja, tagihan ya Pak pembayaran ya? tagihan. Tapi juga bisa berbelanja menggunakan kris Ya. seperti itu. Nah, kalau kita lihat gencarnya pemerintah dan pusat maupun daerah saat ini untuk mengajak mahasiswa berwirausaha nih Pak. Apakah Bank Indonesia juga punya rencana untuk kembali merangkul para pelaku mahasiswa-mahasiswa atau pelaku usaha muda ini Pak? Ya. Bank Indonesia punya banyak binaan UMKM. Ada Wirausaha Bank Indonesia, kemudian ada juga Wirausaha Syariah, ada juga klaster-klaster. Kemudian kita juga punya Genbi gitu ya. Nah, kalau Genbi semuanya harus bisa menggunakan kris. Wah. Karena semuanya pakai smartphone, mungkin semuanya juga punya mobile banking. Nah, bahkan Genbi itu menjadi duta kris. Mereka juga harus ikut untuk mengembangkan krisnya. Nah, tadi semua UMKM kita itu harus menggunakan kris, harus punya, Kris. iya harus punya krisnya. Gitu. Jadi dia punya krisnya, punya QR, punya stikernya itu, orang belanja ke dia pakai kris, tetapi dia sendiri juga harus bisa menggunakan kris gitu. Untuk belanja tempat lain dia menggunakan krisnya. Berarti Genbi ini kelompok mahasiswa dan Penerima beasiswa. Penerima beasiswa ya. Nah, Pak, ya? semuanya itu yang menjadi prioritas kita, edukasi untuk bisa menggunakan kris. Baik. Nah, untuk ekonomi digital ini Pak, dari tahun ke tahun kan selalu berkembang. Nah, targetnya nanti di 2023 sasaran pengguna kris itu sebanyak apa nanti Pak? Sudah ada nggak Pak ditargetkan Pak? Iya. Kita sekarang pengguna kris itu di Sumatera Barat sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya, Pak, ya, ya? sudah ratusan ribu. Nah, untuk pengguna barunya yang belum menggunakan, kita di tahun 2022 ini punya target itu 470 pengguna yang baru. Yang belum menggunakan itu target kita sekarang bisa menggunakan kris. Nah, cukup banyak sebetulnya, cukup tinggi target itu. Nah, kalau ditambah dengan pengguna yang sudah ada, ya mungkin kita sudah ada sekitar 500 sampai 700 ribu sekarang yang sudah menggunakan kris di saat ini. Ya, jadi semua yang punya smartphone dan punya tabungan, kita harapkan itu sudah bisa menggunakan krisnya. Jadi sosialisasi kita, edukasi kita 2022 ini akan sangat masif. Targetnya 2023 berarti semua sudah bisa transaksi dengan kris ya Pak? Ya, yang punya mobile banking itu harapannya bisa menggunakan krisnya. Gitu. Baik. Iya. Kalau untuk daerah nih Pak, di Sumatera Barat sendiri yang untuk perkembangan digitalnya masih membutuhkan dukungan yang besar, sudah ada dipetakan atau daerah mana saja nih Pak menurut Bank Indonesia sendiri Pak? Ya,
Pertama memang untuk prioritas penggunaan memang dimulai dari kota besar ya, prioritasnya. Karena apa? Karena memang disitulah merchant krisnya yang paling banyak. Juga digital mindednya kan lebih tinggi. Setelah itu baru kita bertahap pelan-pelan ke kota-kota yang lebih kecil, kabupaten yang lebih kecil. Tapi itu dilaksanakan secara simultan semua gitu. Simultan semua. Ya misalnya seperti yang paling banyak blank spotnya kan Mentawai gitu ya. Mentawai. Nah Mentawai pun kita juga laksanakan secara masif dengan harapan peningkatan infrastruktur jaringan juga dipercepat oleh pemerintah, oleh para operator gitu ya, seperti Telkomsel dan sebagainya. Gitu. Berarti memang jika pemerintah mensupport hadirnya KRIS, memudahkan dan memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, ayo kita dukung dengan hadirnya jaringan yang lebih luas lagi, terutama jaringan internetnya ya Pak Wahyu. Nah Pak Wahyu, selain itu nih Pak, kita masih membahas tentang digitalisasi keuangan melalui KRIS. Ini kan tidak hanya alat pembayaran juga yang digital, ekonomi digital saat ini. Nah untuk ekonomi digital kita sudah mengarah ke sana nggak Pak menurut Pak Wahyu Pak? Ya, ekonomi digital kalau di dalam perannya Bank Indonesia itu adalah bagaimana kita mengajak masyarakat menggunakan transaksinya, melakukan transaksi itu menggunakan alat digital. Itu ya. Jadi baik dia sebagai untuk membayar atau dia sebagai pedagang gitu kan, dia menggunakan alat transaksi digital. Oleh karena itu, makanya sekarang kalau yang paling dekat dengan kita untuk implementasi digital itu ya semua UMKM kita, mereka harus sudah menggunakan KRIS-nya gitu ya. Nah kemudian juga sebetulnya yang sudah alat pembayaran digital yang paling canggih juga sekarang adalah BI Fast. BI Fast itu yang sudah mengakomodir standar SNAP, ya, standar nasional Open API pembayaran. Jadi dengan BI Fast itu sekarang bisa dilakukan transaksi transfer antar bank dengan biaya yang murah. Jadi 24 jam dalam seminggu artinya apa? Full sepanjang waktu kita bisa melakukan transaksi pembayaran ya dengan biaya murah. Kalau selama ini mungkin transaksi transfer kita Rp6.500, dengan BI Fast cuma 2.500 antar bank. Lebih murah ya Pak ya? Nah nanti limitnya akan terus ditingkatkan sampai 250 juta. Bahkan kalau sudah maju nanti terus ditambahkan. Jadi kita bisa melakukan transfer jumlah yang besar tapi biayanya murah. Gimana tuh Pak dapetin BI Fast itu Pak? Nah BI Fast itu dia juga masuk di dalam mobile banking tadi. Di dalam mobile banking di situ ada KRIS. Nah ada mobile banking kalau kita mau transfer itu ada pilihannya nanti. Ada transfer online, ada transfer ETGS, ada transfer BI Fast. Nah jadi Bank Indonesia mengakomodir semuanya itu agar masyarakat bisa melakukan pembayaran secara murah juga, jumlah besar, aman, berbagai pilihan yang bisa diambil. Oh, lebih hemat lagi ya Pak ya? Buat perekonomian, buat masyarakat, artinya apa? Itu sebuah efisiensi perekonomian karena biayanya murah. Kalau misalnya sehari kita punya 10 transfer katakan, kalau selama ini kan mungkin biayanya 6.500 setiap transfer, 65.000 itu kan biaya tinggi juga. Tapi kalau sekarang dengan menggunakan BI Fast ya, kalau 10 transfer cuma Rp25.000. Nah, jadi kita juga tidak perlu lagi repot-repot ingat nomor rekening karena bisa sudah tersimpan nomor rekeningnya kalau kita melalui BI Fast. Nah, transaksinya sekarang rata-rata sih memang katakan masih 50 juta, 100 juta, tapi pelan-pelan ditingkatkan dari 250, bahkan nanti 1 miliar bisa dilakukan melalui BI Fast. Wah, ini sangat mudah efisien, sekali, kan? Sangat mudah dan efisien. Pastinya hemat ya Pak Wahyu. Dan dengan Pak hadirnya digitalisasi, tentunya mengurangi peredaran uang di masyarakat, transaksi secara langsung. Apa sih Pak manfaatnya dengan berkurangnya mungkin peredaran uang kertas ini dan kita memanfaatkan dompet digital dan juga mungkin pembayaran digital seperti ini Pak? Pertama dari sisi negara kita gitu ya,
IC Bank Indonesia, harapannya adalah uang cash itu, uang tunai itu akan semakin berkurang. Artinya biaya cetak uang kita akan lebih efisien. Dari sisi kita bicara cost. Yang kedua, tentunya ini akan lebih higienis juga gitu ya. Interaksi antar orang semakin berkurang untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga, ini kan juga akan menurunkan peredaran uang palsu juga. Ya. Ya kan, mencegah beredarnya uang palsu. Biaya pengolahan uang di Bank Indonesia, biaya pengiriman uang, biaya mencetakan uang banyak sekali. Kemudian juga berbagai risiko-risiko lain juga penyakit ya dari uang itu Karena kan, ini apa ya, ya, bersentuhan dengan uang bersentuhan langsung. dengan langsung ya antar orang itu kan ya bersentuhan. Itu kan sudah macam-macam kumannya gitu ya. Nah, dan juga uang-uang yang tidak layak edar ini juga akan semakin berkurang di masyarakat. Nah, tugas Bank Indonesia dalam hal pengedaran uang akan lebih efisien, tentunya akan lebih mudah juga gitu kan. Dan ini kan sudah menunjukkan pola kehidupan masyarakat yang maju, nggak lagi tradisional menggunakan uang tunai gitu kan. Kita sudah mengakomodir perubahan teknologi yang memang sudah semakin maju, digital gitu. Baik, tentunya kita sudah bersiap menuju masyarakat yang digital, pemerintahan digital, dan tentunya transaksi dan kegiatan yang menerapkan sistem digitalisasi. Dan masyarakat yang memang sudah memahami hal ini, tentunya kita harapkan bisa memanfaatkan ya Pak Wahyu. Betul. Ya. Karena takutnya ini punya mobile banking, punya QR code, tapi tidak bisa memanfaatkannya. Dan tentunya nanti kita harapkan BI selalu memberikan fasilitas-fasilitas dan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini. Kalau untuk koordinasi dengan perbankan ini rutin nggak Pak dilakukan oleh Bank Indonesia sendiri? Setiap Pak? saat. Setiap saat. Nah, setiap saat kita berkoordinasi dengan bank, PJSP, penyedia jasa sistem pembayaran. Ya. Kita setiap saat berkomunikasi, berkoordinasi terkait itu. Bagaimana mempercepat juga apa sih perannya perbankan untuk bisa mempercepat realisasi digitalisasi pembayaran ini. Pak Wahyu, ini untuk inovasi sendiri akan terus dilakukan nggak Pak dengan Bank BI? Kita lihat kan sekarang memang karena kita sudah mulai 4.0 seperti itu ya Pak ya. Tentunya nanti akan ada lagi inovasi-inovasi. Kita sudah memanfaatkan, beberapa negara memanfaatkan 4G dan lain-lainnya. Akan ada adaptasi yang sama yang dilakukan seperti hal sekarang ini nggak Pak? Jadi Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran itu pasti terus melakukan inovasi mengikuti perkembangan teknologi dan sistem pembayaran di dunia ini. Nah, kris ini bukan hanya di dalam negeri, bukan hanya di Indonesia, tapi kita sedang mengembangkan kris cross border, kris antar negara. Wah, ini tidak hanya Indonesia, lokal, jadi tapi nanti, juga internasional. Itu kerjasama dengan beberapa negara. Misalnya orang Malaysia misalnya pakai aplikasinya, mereka bisa menggunakan kris di tempat kita, ya, seperti itu. Jadi juga sekarang itu kita yang paling dekat itu cross bordernya dengan Thailand, dengan Tiongkok, gitu, dengan Cina. Gitu. Nah, jadi kita pun kalau misalnya kita ke Thailand ya ke Cina, nanti kita udah belanjanya pakai kris aja. Gitu. Nggak perlu bawa dompet lagi ya Pak ya, resiko untuk kecopetan juga berkurang. Tetapi Bank Indonesia akan terus membaca dan mengantisipasi kebutuhan perkembangan yang perlu dilakukan. Harus itu kan sebagai otoritas sistem pembayaran. Oke, baik. Terakhir nih Pak Wahyu, untuk himbauan kepada masyarakat, pelaku usaha dan juga mungkin mitra untuk penggunaan kris ini seperti apa? Ya, ya. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, ya, mulai dari milenial, karena kita juga sudah sosialisasi sampai ke anak SD malah. Ya. Milenial, kemudian juga para pegawai, para pedagang, ya, semua kalangan masyarakat, yang tua, yang muda, semuanya itu memang sudah perlu mengenal sistem pembayaran atau kanal pembayaran kris ini. Karena setiap orang melakukan transaksi pembayaran, orang tua, orang muda juga gitu. Dan ini kekinian, artinya dengan menggunakan kris kita akan jadi mudah, aman, murah, tadi cemuah itu ya, cepat, mudah, aman, lancar gitu. Nah, kami mengharapkan masyarakat semuanya nanti betul-betul ikut menggunakannya, mempelajarinya, mendownload aplikasinya,
Dan dalam kehidupan sehari-hari ya mengoptimalkan penggunaan HP-nya. Karena sayang sekali kan kalau HP itu tidak dioptimalkan. Pulsa aja paketnya juga berjalan terus gitu kan. Dan kita ke depan ya di dalam dompet. Ya, dalam dompet kita itu paling uang secukupnya, nggak banyak, tapi paling ada kartu. Jadi kita punya alternatif pembayaran yang banyak, bisa menggunakan kartu elektronik, kartu kredit, kartu debit. Kita juga bisa menggunakan yang berbasis handphone. Berarti Gitu. memang Jadi, sangat memudahkan. Ya, betul. Itu akan menjadi kemudahan bagi masyarakat juga. Baik, Wahyu, terima kasih atas informasinya juga nih Pak dan atas diskusi kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat tentunya karena memang perlu dan pentingnya masyarakat mengetahui kemudahan-kemudahan dan inovasi yang dilakukan tidak hanya dari Bank Indonesia tapi pemerintah secara umumnya untuk memajukan dan pembangunan bangsa Indonesia ke depannya. Dan tentunya dalam digitalisasi sendiri merupakan keniscayaan yang perlu diterima dan dioptimalkan oleh setiap orang. Betul. Nah, pembayaran secara digital melalui KRIS merupakan solusi terkini yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari setiap transaksi ekonomi yang bergerak di masyarakat, ya Pak Wahyu ya. Dan dengan menggunakan KRIS, transaksi jadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Slogannya apa Pak Kris? Orang awak pakai KRIS. Orang awak pakai KRIS. Terima kasih Pak Wahyu atas informasinya dan kasih, diskusi kita pada siang hari ini. Pemirsa, saya Sherly Zulkarnain mewakili seluruh kerabat kerja petugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Orang awak pakai KRIS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.